kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami bisa datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur kami dilayakkan untuk menghadap Engkau, kami bersyukur Engkau hadir dan Engkau mau berfirman kepada kami. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti hikmat-Mu yang tidak terbatas dengan hikmat kami yang sungguh terbatas ini. Mampukan kami untuk bisa menundukkan diri kami dengan rendah hati kepada kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam kelemahan, Tuhan mampukan untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu buat setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang kedua. Kitab Yunus pasal yang kedua, kita membaca ayat 1 sampai 10. Kitab Yunus pasal yang kedua, kita baca ayat 1 sampai 10. Jika sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam perut ikan. Yunus berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di dalam perut ikan itu, kata, dalam kesusahan aku berseru. Ingatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku kepada kebaikan-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berat. Tapi aku akan mengucapkan syukur, akan mempersembahkan korban. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, kita tetap membuka Alkitab kita karena kita akan membuka beberapa hal, memperhatikan beberapa ayat. Saya menggunakan terjemahan baru jilid yang kedua, mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang Bapak Ibu baca di Alkitab terjemahan yang sebelumnya ya. Tema kita pada pagi hari ini doa ucapan syukur Yunus. Bapak Ibu bawa handphone yang bisa internet? Bawa ya. Ada kuotanya? Ya, kalau ada kuotanya, kita buka Google, coba ketik ya, nenek 80 tahun minta suntik mati. Yang gak ada kuota, nengok ke sebelahnya, bagi-bagi. Nenek 80 tahun minta suntik mati. Ketemu beritanya? Siapa yang udah ketemu? Kenapa beritanya, Saudari Wendy? Iya, Bu Novi? Ya, iya, betul di puskesmas. Ada seorang nenek yang datang ke puskesmas, minta suntik mati kepada petugas di puskesmas. Karena merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya. Ya berita itu nggak jelas ada terjadi di mana, kapan dan sebagainya, tetapi cukup ramai beberapa hari ini di internet. Udah tutup. Sekarang kita dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, berita tadi menunjukkan beberapa orang bisa sangat yakin bahwa kematian adalah sesuatu hal yang mereka butuhkan.
beberapa orang bisa berpikir bahwa mati adalah hal yang cocok untuk diterima oleh diri mereka. Apapun alasannya, kalau nenek yang tadi mungkin karena anaknya nggak perhatian, beberapa mungkin karena gagal sehingga merasa aku ingin bunuh diri saja, beberapa diputusin pacar, dan lain-lain. Kita nggak bisa bilang ya cuma gitu doang, enggak. Tapi beberapa orang berpikir bahwa kematian itu sesuatu yang pantas untuk mereka terima. Kematian merupakan jalan yang ya mereka mau pilih itu. Mungkin karena beban yang mereka alami bagi mereka terasa begitu berat. Sehingga di benak mereka yang terpikir ya kematian itulah yang pantas buat mereka. Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong soal orang yang merasa kematian seperti hal yang cocok untuk mereka, suatu hal yang pantas buat mereka, kita melihat seorang nabi ya, Nabi Yunus yang kalau kita baca itu sebenarnya dia itu pengen mati. Kita tahu kisahnya minggu lalu ketika Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, dia malah pergi Tarsus ya, berlawanan dengan arah yang Tuhan minta. Di tengah laut Tuhan marah, tegur Yunus, kasih badai dan segala macam. Di situ kemudian Yunus bilang kepada ABK ya, anak buah kapal di itu, lemparkan aku yang salah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yunus bilang untuk lemparkan aku ke laut, sebenarnya Yunus sedang secara tidak langsung mengatakan bahwa gue mati aja. Ini hal yang cocok buat gue karena gue bersalah. Kenapa? Karena pada masa itu di budaya daerah sana itu ada satu budaya yang menunjukkan kalau orang mau membuktikan benar atau salah, itu orang tersebut harus bersedia dilemparkan ke air. Entah sungai, entah danau, entah laut. Kalau sekarang kan membuktikan benar atau salah di pengadilan gitu ya. Nah pada masa itu berbagai penganut kepercayaan percaya bahwa kalau orang mau membuktikan dirinya benar atau salah, misalnya dia dituduh atau apa, dia akan dilemparkan ke dalam air dan kemudian bagaimana nasib dia di air itu akan menunjukkan dia benar atau salah. Kalau dia tenggelam mati, berarti semua orang, ini orang salah nih berarti. Tapi kalau dia berhasil ngapung atau kembali ke darat atau entah gimana caranya nggak mati, maka orang akan berkesimpulan bahwa orang ini tidak bersalah. Tetapi Yunus sadar bahwa dia bersalah. Yunus pasal 1 ayat 7 sampai 10 saya bacakan buat kita semua. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh kepada Yunus. Gak ada angin, gak ada hujan, ada sih badai lagi malah ya. Kok bisa pas banget jatuhnya ke Yunus? Padahal cuma mungkin pakai dadu, mungkin pakai apa, mereka pakai undi. Kita undi nih siapa yang salah. Kok bisa Yunus? Kalau kita jadi Yunus kayaknya langsung, tawan gua. Gitu ya. Dan itu berlanjut Bapak Ibu Saudara. Berlanjut di ayat 8 ya. Kata mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Sautnya kepada mereka, aku orang Ibrani, aku takut kepada Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, apa yang telah kau lakukan? Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Sebab hal itu sudah diberitahukan kepadanya. Yunus tahu banget dia salah. Orang-orang pun tahu bahwa dia salah. Maka ketika Yunus bilang, lemparkan aku ke air. Itu secara gak langsung Yunus bilang, udah, hal yang pantas untuk saya adalah mati, tenggelam di air. Hari itu orang-orang membuktikan dirinya benar atau salah dengan dilemparkan ke laut, ke air.
Dan ketika Yunus bilang, lemparkan aku ke air. Sepertinya Yunus bilang, oke, this is my time, inilah waktuku. Aku akan mati karena kesalahanku. Kayaknya Yunus yakin banget, kematian adalah hal yang cocok untuk dirinya saat itu. Dan ini kemudian juga ditunjukkan Bapak Ibu lewat Mazmurnya Yunus ya. Mazmur Yunus yang dituliskan di pasal yang kedua. Mari perhatikan ayat 4 Bapak Ibu. Aku telah tersingkir, lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi ke bait-mu yang kudus? Bapak-Ibu Saudara, ketika Yunus bilang, aku tersingkir dari hadapan matamu, itu sebagai orang Ibrani merupakan gambaran bahwa Allah meninggalkan Yunus. Karena Allah yang tidak melihat kepada umatnya itu merupakan antitesis dari Allah yang menyertai. Kalau Bapak Ibu sering dengar ucapan berkat yang disampaikan para hamba Tuhan biasa di akhir ibadah ya, Tuhan menghadapkan wajahnya. Nah, ketika Yunus bilang, aku tersingkir dari hadapan matamu, itu Tuhan memalingkan wajahnya dari Yunus, dan itu menjadi satu kengerian yang sangat dahsyat. Bahkan Yunus bilang, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Kayak udah gak ada kesempatan untuk memandang kepada bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 4 ini kemudian di frame, dibingkai seperti hamburger ya. Burger itu tengahnya ada daging, atasnya ada roti, bawahnya ada roti. Ayat 4 ini kayak dagingnya, dan kita lihat di ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, Ia telah menjawab aku dari dalam dunia orang mati. Kemudian di ayat yang kelima, ayat yang keenam, segala dasar ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dunia orang mati, dasar bumi itu menjadi penggambaran yang Yunus angkat untuk menggambarkan bahwa dia sudah mati, dia ada di bawah sekali, dia ada di dasar gunung-gunung, dia nggak terlihat lagi. Dia seperti terkubur di dalamnya, di dalam air itu ya. Ayat 2 dan 6 itu seperti lapisan rotinya. Kemudian ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Di ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra dalam meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Bapak Saudara, hari itu orang yakin bahwa laut itu adalah gambaran kekacauan, gambaran kematian. Ya karena tadi ya salah satunya orang kalau nyemplung ke laut, ke air pasti dia mati. Ya. Ditambah dengan kondisi alam yang sulit, maka ketika bertemu dengan laut, orang berpikir bahwa ini adalah chaos, kekacauan dan kematian. Maka ketika Yunus bilang bahwa ke dalam lautan, ke pusat lautan, air mengepung aku, samudra yang dalam meliputi aku. Yunus mau bilang, aku udah mati. Ke dunia orang mati, ke dasar gunung-gunung, ke dalam liang kubur. Diliputi oleh air, ke dalam pusat lautan. Yunus menggambarkan dirinya adalah orang yang sudah mati. Diapit dengan dunia orang mati, di dasar bumi, di pusat lautan. Dan air yang mengepung, rumput laut yang melilit kepalanya. Yunus yakin benar, aku sudah mati. Dan kalau kita baca kitab Yunus sampai terakhir, di ayat 4 pun Yunus tetap konsisten ya, ingin mati. Ayat 4 pasal yang ketiga saya bacakan. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, Yunus begini ya, dalam benaknya
Dia berpikir bahwa apa yang pantas untuk dirinya adalah kematian. Mungkin dia merasa bersalah, mungkin juga dia merasa tidak ikhlas dengan kasih Tuhan kepada Niniwe. Tapi Yunus dari awal sampai akhir konsisten banget. Aku mati saja, aku mati saja. Tapi apakah Yunus mati? Enggak. Yunus tidak mati. Ya, Yunus tidak mati. Pasal 1 ayat 17. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Kalimat berikutnya apa? Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Ya. Yunus nggak mati. Bahkan di ayat 6, Bapak Ibu Saudara, ayat 6, Mazmurnya Yunus ini berubah. Mazmurnya Yunus ini berubah. Di bagian yang kedua, setelah dia ngomong ke dasar gunung, aku turun tenggelam ke dasar bumi, pintu terpalang di belakangku selama-lamanya. Kemudian dia ngomong, ketika itulah, ketika berada dalam kematian itu, ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, kepada bait-Mu yang kudus. Dia yakin dia akan mati, dia gambarkan kematiannya lewat dunia orang mati, lautan dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tuhan mengangkat. Tepat di saat Yunus yakin dia mati, di situ Tuhan intervensi. Tuhan angkat Yunus. Selamatkan Yunus dengan ikan besar. Ditelan. Entah gimana caranya kita nggak ngerti. Dia ditelan dan dimuntahkan. Kemudian ke darat. Bapak Ibu Saudara, salah satu kalau kita membaca Mazmur, dan tidak kebetulan juga kalau Gema hari ini adalah bulan ini adalah pembacaan dari kitab Mazmur ya. Dalam Mazmur salah satunya ada beberapa Mazmur yang sifatnya Mazmur ratapan. Mazmur yang isinya kesedihan, Mazmur yang isinya kepedihan, curhat, ya itu kepada Tuhan. Nah, dalam beberapa Mazmur yang demikian, kita akan menemukan bahwa Mazmur mulai tulisan dengan sedih. Nanti di bagian akhir, tetapi aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi aku gitu-gitu ya. Awalnya sedih, nanti di ending entah 3 atau 2 ayat atau cuma 1 ayat berubah. Jadi penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ditulis Yunus juga mirip bentuknya. Awalnya kan sedih-sedih ya. Ya, awalnya sedih-sedih terus. Dalam kesusahan, dunia orang mati, lautan mengepung aku. Kemudian di ayat 6 yang bagian B, ketika itulah engkau mengangkat aku. Di 7, teringatlah aku kepada Tuhan. Di 9 bahkan, tetapi aku dengan ucapan syukur. Berubah dari sedih, moodnya berubah menjadi bahagia. Sekali lagi menggambarkan bahwa ya orang yang udah yakin mati, Tuhan selamatkan. Yunus yang harusnya mati saat itu batal. Ya. Yunus yang yakin dirinya memang akan mati, tetapi batal. Dan tidak hanya Yunus yang harus mati lalu batal. Ada siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Bukan Ferdi Sambo. Ada anak buah kapal yang juga harusnya mati karena ada badai. Tapi mati nggak mereka? Enggak. Setelah Yunus dilempar, badainya berhenti. Nanti kalau kita baca kitab Yunus di bagian-bagian berikutnya, siapa lagi yang harusnya mati tapi nggak jadi? Orang Niniwe. Harusnya mati dalam 40 hari akan dijungkir balikan. Tetapi mereka enggak mati. Kitab Yunus, gambar isinya itu orang-orang yang harusnya mati, tapi enggak jadi. Yunus harusnya mati, enggak jadi. Anak buah kapal itu harusnya juga timpa murka Tuhan, tapi mereka enggak jadi mati. Orang Niniwe harusnya dihukum Tuhan, enggak jadi. Mereka enggak jadi mati. Tapi Yunus menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi orang-orang yang nampaknya pantasnya mati. Anak buah kapal itu nggak kenal Tuhan kan,
nggak percaya Tuhan kan. Yang nggak percaya Tuhan ya mati binasa. Yunus udah kenal Tuhan, percaya Tuhan, dipercaya oleh Tuhan juga untuk mengabarkan maunya Tuhan, malah pergi berkhianat dari Tuhan. Harusnya dia mati kan, tapi nggak jadi. Orang Niniwe kejahatannya sangat besar sampai kepada telingaku, kata Tuhan. Harusnya mereka mati, tapi nggak jadi. Itu semua karena kasih, karena kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sana. Bapak saudara, harus mati dan kemudian batal sebenarnya tidak hanya terjadi dalam hidup Yunus, anak buah kapal, ataupun orang-orang Niniwe. Kita pun orang-orang yang harusnya mati tapi batal. Coba kita lihat Efesus pasal 2. Ayat 1 sampai 3. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3. Bacakan kuat-kuat Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mati karena pelanggaran dosa. Dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Sama seperti itu. Kamu dahulu sudah mati. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita harusnya mati, kata firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Kita orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk bilang saya tidak berdosa. Ketika kita meyakini, menerima diri kita berdosa, kita harusnya mati. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita berbagi nasib yang sama dengan Yunus, anak buah kapal, orang-orang Niniwe? Kita yang harusnya nasibnya pantas, yang cocok untuk kita adalah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tuhan batalkan. Bukan karena kita nyogok, bukan karena kita punya koneksi, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, enggak. Tetapi hanya karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita, tetapi hanya karena Tuhan pilih kita untuk tidak mati. Entah apa pertimbangan Tuhan terhadap kita. Bapak Ibu Saudara, Yunus, anak buah kapal, orang-orang Niniwe, itu mereka batal mati, nggak jadi mati, nggak jadi dihukum Tuhan. Itu seperti terjadi tanpa proses. Orang-orang itu menerima keselamatan seperti terjadi tanpa proses begini baru. Anak buah kapal, ya mungkin mereka rutin ya, menyeberang sana sini karena mungkin itu pekerjaan mereka. Tahu-tahu datang seorang Ibrani bilang, aku percaya kepada Tuhan Allah semesta langit. Detik itu dalam ketakutan mereka taubat, langsung doa kepada Tuhan. Ya mungkin mereka cuma takut gitu, daripada kita mati kita doa sama Tuhan lah gitu. Gak ada yang PI kepada mereka, gak ada yang tunjukkan Tuhan itu berkuasa, enggak. Yunus cuma bilang, aku percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa darat dan laut. Mereka langsung bertobat, minta tolong kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang dipercaya oleh Yunus itu mampu menyelamatkan mereka. Gak ada protes apa-apa. Yunus harus mati, enggak jadi mati. Itu juga melalui peristiwa yang kalau kita pikir dengan sains, gimana ceritanya ikan besar, ikan apa itu nggak ada catatan buat kita. Kok bisa manusia masuk ke dalam perut ikan tanpa mengalami proses digest dalam perut ikan itu dan dia nggak membusuk di sana jadi makanan? Kok bisa? 3 hari dimuntahkan masih hidup. Kok bisa? Tuhan bebas saja mau pakai apa. Terserah Tuhan mau pakai apa untuk menunjukkan bahwa ya orang ini
nggak jadi mati. Aneh lagi orang-orang Niniwe, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita membaca itu di Yunus pasal 4, Yunus pasal yang ketiga, ayat 4. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Ayat 5-nya. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Seterusnya mereka puasa sampai hewan-hewan peliharaan puasa semua. Dan mereka bertobat. Ini lucu Bapak Ibu Saudara, Yunus enggak bilang aku membawa pesan dari Tuhan. Yunus enggak menjabarkan, membeberkan dosa-dosa orang Niniwe. Ya enggak? Yunus enggak bilang, kalau Nathan datang kepada Daud waktu itu ya, Nathan bilang kamu sudah curi domba dari orang miskin. Gitu. Tunjukkan kesalahannya. Ini Yunus enggak tunjukkan kesalahan orang Niniwe. Bahkan Yunus enggak sebut nama Tuhan. Ujuk-ujuk Yunus bilang 40 hari Niniwe akan dijungkir balikan. Apa gitu ya? Enggak kasih apa, enggak kasih kesalahan apa gitu. Cuma ngomong gitu doang kayak sengaja tuh. Sengaja kasih pesan yang mungkin enggak jelas kali ya. Supaya ya kayaknya kan Yunus dari awal kan enggak ikhlas orang Niniwe taubat ya. Orang Niniwe menerima kasih Tuhan tuh kayaknya Yunus dari awal enggak ikhlas. Mungkin dia sengaja kasih pesan yang enggak jelas kayak gitu biar orang Niniwe, ini orang ngomong apa sih? Supaya pesannya nggak nyampe, mungkin atau nggak tahu juga gitu ya. Yunus nggak sebut nama Tuhan, Yunus nggak beberkan dosa orang Niniwe, Yunus nggak berseru kamu mesti bertobat ya, enggak. Yunus cuma bilang 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Kesan macam apa itu? Dan dengan begitu orang Niniwe bertobat. Sebuah pesan yang nggak jelas kayak berita nenek 80 tahun tadi ya. Tempatnya di mana, kejadiannya kapan, siapa namanya, nggak ada, nggak jelas. Dengan pesan yang seperti itu saja, orang Niniwe bertobat dan batal mati satu kota itu. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu sepenuh-penuhnya bebas. Mau Tuhan lakukan seperti apa, mau Tuhan berikan kepada siapa, mau lewat proses yang masuk akal atau nggak masuk akal, bebas Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan buat ABK, buat Yunus, buat orang Niniwe itu sepenuhnya karya ajaib dari Allah. Karena gak ada satupun yang masuk akal. Batal matinya mereka tuh gak ada satupun yang masuk prosesnya seperti apa, runutnya seperti apa, gak ada. Itu sepenuhnya karya ajaib dari Allah dan tidak bergantung pada proses apapun yang harus diusahakan oleh manusia. Batal matinya tiga pihak itu menunjukkan kebebasan Allah untuk menentukan siapa yang pantas mati, siapa yang tidak, siapa yang akan mati, siapa yang akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita tadi Efesus ngomong ya harusnya mati, tapi kemudian Kristus menghidupkan, itu juga kita nggak punya alasan untuk Kristus menghidupkan kita, nggak punya. Nggak ada hal logis dalam diri kita, dalam hidup kita yang bisa kita bawa Tuhan, aku punya ABCDE, aku begini maka begitu, aku begini terus lalu ini, maka rasanya aku layak untuk hidup. Nggak punya sama sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan selamatkan kita, ketika Tuhan bikin kita harusnya mati, jadi batal matinya, itu sepenuh-penuhnya karya ajaib Tuhan buat kita. Tidak ada proses yang harus kita usahakan. Tidak ada effort yang harus kita lakukan, usaha yang harus kita tawarkan kepada Tuhan. Tidak ada. Sepenuhnya karya ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita sering ingat, merenung, bahwa kalau kita hari ini orang Kristen, percaya kepada Tuhan, yakin menerima keselamatan dari Tuhan, tidak akan binasa dalam kekekalan, itu merupakan karya yang ajaib dari Tuhan. Kita nggak ngerti apa-apa, lahir atau Kristen. Ya. Kita nggak belajar apa-apa, nggak melalui proses apa, atau udah ngerti, yakin diselamatkan. Kita nggak bikin apa-apa. Atau kita yang sebelumnya menganut kepercayaan yang lain. Ada banyak kebetulan yang
rasanya kebetulan, kita jadi orang Kristen. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ya, bagaimana mungkin ada orang-orang dari Jerman datang ke Sumatera Utara, jadi orang Kristen semua. Bagaimana mungkin penjajah yang tadinya mau mengeruk kekayaan Indonesia, malah menyebarkan Injil. Bagaimana mungkin orang-orang Tionghoa di suatu masa pernah diasingkan ke Kalimantan di sana, dilarang menganut komunisme, mereka pindah jadi orang Kristen. Segala sesuatu keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita, itu rasanya harus kita akui, merupakan sebuah peristiwa ajaib di dalam hidup kita. Dan kita nggak bisa mikir gimana urutannya, gimana logiknya. Dan kita orang-orang yang tidak jadi mati, yang harusnya mati. Nah Bapak Ibu Saudara, Yunus yang harusnya mati, tapi kemudian batal, punya respon terhadap kebenaran itu, terhadap fakta itu ya. Ayat 8. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setiamu kepada mereka. Yunus bilang mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia. Ini Yunus mau bilang bahwa orang yang tidak percaya kepadamu Tuhan, mereka sedang percaya kepada berhala dan itu sia-sia. Yunus mau bilang bahwa aku percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan aku, Tuhan yang membatalkan matiku. Yunus mau bilang Tuhan yang benar tuh Tuhan yang kayak gini. Tuhan yang membuat orang yang harusnya mati, tapi batal. Karena apa? Karena dia mau begitu. Karena dia maunya orang yang disayangi oleh dia tidak mati. Sebejat apapun orang itu. Bapak Ibu Saudara, ini juga berlaku buat kita. Bahwa kita percaya kepada Allah yang benar. Allah yang tidak hanya menuntut kita untuk hidup benar, Allah yang tidak hanya menuntut kita untuk hidup suci, tetapi Allah yang datang sendiri membenarkan kita dan menyucikan kita. Percayaan lain, mereka percayanya apa? Manusia harus berusaha supaya pantas, supaya enggak mati, supaya batal mati, harus usaha. Amal, derma, apa segala macam. Hanya Kristus, Allah yang turun bikin umatnya batal mati. Bapak Ibu Saudara, kita sedang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada apapun yang di luar Kristus, itu hanya menuntut saja. Hanya Allah yang menuntut saja untuk benar-benar masuk neraka atau salah masuk neraka, salah mati. Tetapi Kristus, aku tahu kamu lemah, aku tahu kamu gak benar hidupmu, aku datang deh, aku kasih nih keselamatan buatmu, karena kamu gak mungkin bisa usahakan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, hanya Allah seperti ini, Allah yang benar, Allah yang hanya menuntut kebenaran dari umatnya, Allah yang gak punya kasih. Allah tahu kita tidak mungkin punya legitimasi untuk datang kepadanya yang pantas kita tawarkan untuk membuat kita batal mati. Hanya Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudara karena kita percaya kepada Allah yang tidak hanya menuntut kita, tetapi Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Jangan sekali-sekali berpikir untuk meninggalkan Allah yang demikian. Rugi kita. Bapak Ibu Saudara, pernah seberapa banyak kita bersyukur akan hal ini? Bahwa kita ditolong Tuhan, bukan hanya dituntut oleh Tuhan. Seberapa banyak kita merenung-renungkan akan hal ini. Ketika Yunus mendapati dirinya diselamatkan, dia bilang, tetapi aku, di ayat 9, dengan ucapan syukur, Yunus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan kita. Seringkali tanpa bermaksud mendiskreditkan Bapak Ibu Saudara kita semua, kita bersyukurnya itu atas berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Harta, makan, pakaian, sukacita, pasangan, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada itu, kadang sulit untuk bersyukur.
Tapi kita lupa bahwa itu semua boleh nggak ada, harta boleh nggak ada, orang-orang yang kita kasih boleh nggak ada, kesehatan boleh nggak ada, apapun yang baik di dunia ini, semuanya boleh nggak ada satupun dalam hidup kita, sepanjang hidup kita pedih, perih, sakit, sengsara, asal keselamatan itu ada pada kita, itu lebih dari cukup untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mendasari syukur kita banyakan kemana? Banyakan ke berkat Tuhan yang tampak atau tadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari latih diri kita Bapak Ibu Saudara untuk juga ingat bahwa oke, ini hal yang harus aku syukuri. Ini jauh lebih besar dari segala berkat yang aku dapat bayangkan, dari segala kebaikan yang dapat aku pikirkan. Syukuri keselamatan dari Tuhan. Yunus kemudian juga melanjutkan ucapan syukurnya dengan apa? Aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Ucapan syukur Yunus nggak cuma bilang Tuhan terima kasih, tapi ada tindakan mempersembahkan kurban kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur harus ada bentuknya. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita bilang aku bersyukur kepada Tuhan tapi nggak ada perbuatannya, dari mana kita tahu itu bersyukur kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara, ungkapkan syukur itu lewat persembahan. Saya tahu ini berita yang mungkin sensitif, tapi itu cara, langkah yang konkret nyata untuk mengungkapkan syukur kita. Kalau Bapak Ibu datang beribadah diberkati dengan ibadah, dengan firman, bahagia dalam hati, aduh Tuhan terima kasih, khotbahnya bagus, oh Tuhan terima kasih, ibadahnya bagus, Tuhan terima kasih aku bisa ibadah. Ungkapkan itu dengan persembahan salah satunya. Kalau Bapak Ibu datang bergereja, mendapati bahwa dalam gereja ini Anda bertumbuh, Anda mendapat firman yang baik, Anda mendapat pelayanan yang baik, Anda mendapatkan kasih yang baik, layani Tuhan, berikan diri. Jangan hanya ngomong aku bersyukur, tapi engkau tidak memberikan dirimu. Tidak jadikan diri sebagai nazar untuk melayani Tuhan. Bapak Saudara, mari kita ingat ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bisa untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, tetapi lebih penting dan tidak mungkin hilang atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Komitmen untuk mengungkapkan syukur itu secara real, lewat tindakan yang dapat dilihat, dirasakan. Persembahan, pelayanan, setia dengan gereja, apapun yang dapat menjadi bagian dari ucapan syukur Bapak Ibu Saudara atas keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita isi batal matinya kita ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan komitmen untuk memberikan kepada Tuhan apa yang bisa, apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menghiburkan, menguatkan, menegur, menolong kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kami yang harusnya mati tetapi kami hidup. Ajar kami untuk kami bersyukur kepada-Mu setiap kali kami mengingat hal itu. Tolong kami supaya kami berkomitmen untuk menunjukkan syukur kami lewat persembahan, lewat diri kami yang mau melayani Tuhan, lewat kesetiaan kami kepada gereja tempat ini. Segala hal yang dapat kami usahakan sebagai bagian ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terpuji nama-Mu dalam Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.